Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Bentar. Oke. Ini ada beberapa yang siapa ya? Nggak ada ya? Saya nggak ada yang pernah dengan saya ya. Ada nggak? Ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Sekarang mau ngapain kalian? Kalian mau ngapain? Nih, mau ngapain nih? Miss Beautiful mau ngapain? Tuh indah tuh, beautiful. Ada Miss Baby juga. Mau ngapain itu? Terinza mau ngapain Terinza? Pertemuan kelas, Pak. Mau nonton kelas, kirain mau nonton. Oke, apa ya? Apa dulu ya? Mebel itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3 ya. 1 duduk, 2 non duduk, 3 hari ini ya. Semester ini ya. Semester apa namanya? Berkaitan dengan studio 4 ya. Ini studio 4-nya udah masuk tadi nggak? Ada belum ya? Belum, Pak. Ini hari pertama. Oh, belum ada kuliah sekarang? Belum ada. Oh, berarti kita udahan aja ya kalau udahan gitu ya. Enggak lah. Oke, ini para apa ya? Kalau kalian yang sudah tahu mungkin akan hafal saya ya. Tapi kalau yang belum tahu ya saya seperti ini ya. Saya udah dari semester berapa ya di Telkom itu. Saya sebetulnya dosen tetapnya itu di Unicom ya. Saya ngajar juga di Pelita Harapan, saya ngajar juga di sini di Telkom ya. Jadi saya punya beberapa referensi terkait dengan bagaimana cara kuliah di desain ya. Saya udah paham betul ya dengan strategi kalian sebagai mahasiswa ya. Ya, jadi ada ini tuh mebel mungkin kalau di saya tuh namanya 3 ya, 1, 2, 3. Kalau yang kemarin yang kedua itu apa? Yang kedua Desain mebel non duduk. Sama siapa dosennya? Pak Erlan. Pak Erlana. Pak Erlan ya. Itu hasilnya cukup memuaskan atau biasa aja atau Terinza berapa nilainya? Saya AB, Pak. AB ya. Ini saya sih yang fotonya kelihatan aja nih. Rara nih berapa? Biasa aja, Pak. Oh, berarti jelek berarti jelek. Sama kayak Teren. Berarti jelek ya. Kalau bagus pasti ngomong langsung ya. Kalau jelek banget pasti enggak pasti ya. Itu memang psikologis seperti itu. Indah berapa? Sama kayak Terinza, Pak, dapat AB. Oh, sama dapat AB. AB atau A? AB, Pak, kalau yang kemarin. Lalu berapa dapat nilainya? Lumayan, Pak, mentok-mentok antara AB sama dapatnya alhamdulillah A, tapi A-nya itu yang enggak jaraknya jauh banget, enggak cuman dapat A karena 0,00-nya agak lebihan dikit gitu. Saya kan pertanyaannya A dapat berapa nilainya, panjang banget ya. A gitu ya, Galuh ya? Iya, alhamdulillah. Igit berapa Igit? Dapat A juga. Baby? AB, Pak. AB. Azra? Azra. A. Saya sih pengennya semua dapat A. Saya gampang kok dapat A-nya. Gampang soalnya. Bener serius. Coba tanya ke teman-teman atau ke kakak kalian ya, atau adik kalian gitu yang mengajar saya pasti agak gampang. Tapi itu tadi saya tidak terpengaruh oleh jenis kelamin, tidak terpengaruh dengan
muka kalian ya, tidak terpengaruh dengan gaya rambut ya, gaya berbusana enggak ya. Yang saya itu menilai itu memang pertama dari ini ya, seperti ini ya proses ya. Yang kedua itu dari kehadiran udah pasti ya, dan saya hafal ya. Saya hafal beberapa mahasiswa ya, dan ini ada beberapa nama-nama yang apa ya, kalau nama Muhammad itu banyak ya, banyak banget ya. Jadi saya agak lupa kalau gitu ya. Tapi kalau yang nama-namanya Igit mungkin saya akan hafal ya. Itu Beautiful juga tuh ya, Tarinza tuh ya. Yang nama-namanya saya kurang lebih aneh-aneh pasti saya hafal ya. Satu lagi mungkin dari tongkrongan ya. Kalau tongkrongannya kamu berbeda ya, mungkin kamu kalau mau itu Tarinza dicat rambutnya nggak? Enggak, Pak. Oh enggak ya. Nah itu kalau misalnya rambutnya atau mukanya dicat biru ya, itu pasti saya hafal ya, seperti Smurf atau Avatar. Jadi kalau yang saya nggak hafal itu berarti memang bukan karena kamu biasa-biasa aja, mungkin nama dan itunya mungkin hampir mirip-mirip ya. Atau kan di sini banyak banget yang di Lebak aja ada. Ini ada 2 nih ya, belum nanti kelas lain juga ada ya, jadi saya suka kebalik-balik ya. Jadi tolong kalau yang tidak ada dalam radar saya ya, mungkin salah satunya ya bagaimana caranya kamu bisa ini ya. Itu apa gunanya nanti kalau ketika saya menilai itu nanti sepersekian detik itu, Tarinza mah kurang ya, nggak akan saya turunkan nilainya, nggak akan ya. Yang pasti saya akan naikkan kalau benar-benar Tarinza rajin Tarinza misalnya ya, ini kayaknya rajin kayaknya gitu ya. Ya itu mungkin tadi yang 0,00 sekian tuh si Galuh tadi ya, itu saya punya hak untuk misalnya kamu 79,8 ya. Kalau dosen lain mungkin ya udah kamu A per B aja, tapi saya bisa naikkan kok jadi A. Jadi so chill out aja deh sama saya, nyantai aja gitu, nyantai ya. Jadi saya tahu kalian itu sudah susah hidupnya ya, kuliah ya, belum nanti sekarang merancang 4 ya. Sebetulnya kalau saya dulu itu merancang 4 itu 3 semester, tapi satu angkatan 3 semester itu memang ya. Saya tuh dulu kantor merancang 4, jadi kakak kelas sama, adik kelas juga sama ya, 3 sampai 2 semester ya. Jadi cuman satu angkatan itu cuman 1 semester itu cuman 1 orang ya. Memang dulu dosennya jarang masuk sih kalau saya. Jadi nah setelah itu sih lancar ya. Nah, ini juga kalian sebetulnya saya tidak akan seperti itu ya, tidak akan mengulangi selesai pasti lulus, insya Allah pasti lulus ya. Semua lulus kalau memang hadir juga. Kalau pulang juga nggak apa-apa. Yang kedua ya tadi ada asistensinya, terus gambarnya juga kalau secara gambar teknik ya itu baik ya, pasti lulus. Sekarang sih tinggal kamu mau nilainya apa, mau B, mau C, mau A per B, atau mau A. Dan saya itu tidak akan segan-segan untuk mendapat nilai ke A itu ya. Kalau untuk tidak lulus itu mungkin saya akan tetap bagaimana caranya supaya kalian tuh lulus ya. Tapi ya tadi tolong bantu saya juga untuk untuk bagaimana cara saya nanti menilai gitu ya di sini ya. Di sini ketua kelas siapa? Halo. Ini juga Baby dan si Adila juga mirip-mirip rambutnya seperti itu ya. Itu pasti kebalik-balik pasti ya. Mungkin salah satu di chat ya itu mukanya jadi apa kuning gitu ya. Karena rambutnya mirip tuh ya. Kalau wajah sih mungkin beda ya, tapi sama si Indah juga tuh rambut-rambut yang seperti itu tuh. Kalau yang lain sih lalu tadi Tarinza saya udah hafal, Igit juga udah ya. Nah ini Dekrit namanya mungkin ya. Dekrit namanya saya mungkin bisa lupa bisa lupa ininya ya, wajahnya. Tapi kalau
Kalau namanya mungkin kalau yang namanya Muhammad itu ya, kamu buat keributan aja, buat keributan. Supaya saya hafal gitu ya. Ya saya hafal ini yang kerok nih misalnya ya. Dan sekarang itu mebel solutif itu kalau lihat dari RPS-nya itu adalah si kajiannya itu saya belum, nanti rapatnya jam 3 ya, rapatnya jam 3. Saya dulu semester yang lalu juga saya ngajar solusi ya, bisa mebel solutif. Sementara ini sih ya mengacunya ke merancang 4 ya. Jadi kalian itu membuat sebuah kalau telat juga nggak apa-apa lah, saya masuk aja lah telatnya, apa lah ya. Saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi nyantai aja. Tapi ya tadi ya, jangan kalau misalnya sakit ya, tolong dikasih tahu aja sakit atau apa ya. Kenapa? Absen juga saya nggak ini, saya mau diabsenkan juga nggak apa-apa. Tapi tadi ya akan tercermin dalam karya ya, dalam tugas, dalam aktivitas di perkuliahan sebetulnya kalau tidak langsung. Jadi kalau kamu pendiam aja ya kamu, kalau misalnya kamu memang tidak suka bertanya atau memang tidak mengerti ya sudah, berarti kamu tunjukkan dalam asistensi saja ya prosesnya. Kalau dalam sehari-harinya di sini misalnya kuliah tidak ada pertanyaan ya udah nggak apa-apa. Toh saya masih punya untuk menilai kalian di dalam hal ini adalah si karya kalian atau asistensinya. Tadi ya si materinya itu atau tugasnya itu adalah kalian merancang sebuah saya dari awal dulu ya. Mebel 1 itu kan, atau mebel 1 atau beduk itu adalah pertama kali kalian itu merancang furniture atau mebel. Oleh karena itu berarti yang di situ yang ditekankan adalah hal-hal basic atau hal dasar ketika kalian merancang furniture ya. Nah di situ juga muncul yang namanya eksplorasi desain, dalam hal ini bentuk ya, kalau yang pertama ya. Nah yang kedua itu sama seperti yang pertama, tapi lebih banyak lagi sih bahasnya. Kalau itu kedua itu ada beberapa aktivitas lain ya kan. Non duduknya itu ada display ya, ada backdrop dan lain sebagainya. Yang sekarang yang ketiga itu adalah bagaimana kalian melihat sebuah permasalahan furniture ya. Dalam hal ini adalah di public space itu di sementara ini yang saya ajarkan semester yang lalu itu adalah di studio 4 ya. Dalam hal ini kalian itu nanti membuat sebuah furniture di tas komersial, dalam hal ini tempat makan ya. Di situ ada beberapa furniture. Nah furniture itu kalian analisa ya, solusi-solusi apa saja yang kalian dapatkan dari permasalahan di merancang 4 ya, terutama di furniture. Nah seperti itu ya yang saya pernah mengajar di dahulu itu adalah yang misalnya ada Korean food ya, ada European food. Nah di situ ada beberapa, karena kan beda perilakunya beda, maka furniture-nya pasti berbeda juga. Nah, di situ. Ada pertanyaan sampai sini? Ada tanggapan? Kalau begitu saya mau yang pertama saja dulu ya, saya mau share dulu, oke? Sudah kelihatan nih? Sudah Pak. Oke ya. Ini adalah materi yang ada di laptop saya. Mohon maaf kalau belum update ya, karena memang dari koordinator baru rapatin nanti jam 3 ya. Tapi tidak apa-apa, ini hampir mirip-mirip sih.
Nah, jadi tata tertib perkuliahan mahasiswa wajib tergabung dalam grup WA kelas ya. Ini sudah ya, kalian sudah ada di LMS. Terus mahasiswa wajib hadir tepat pada saat perkuliahan online melalui yang ada di LMS atau di WA ya. Jika terlambat 15 menit, kalau ini enggak. Yang kedua, saya gini lah, ya mungkin nanti ada ya 20-30 nggak apa-apa lah. Ini kan official rule-nya ya. Official rules-nya seperti ini. Mahasiswa berpakaian sopan. Nah, ini juga sama ya. Kita kalau ketika kuliah ya kita pakai baju yang ini aja ya. Ada beberapa juga mahasiswa yang menggunakan, ada yang nggak pakai baju cuma ditutup kasur, coba ya, ada itu saya suruh ganti lagi. Ada tuh beberapa ya. Ada yang menggunakan baju tanpa lengan gitu ya. Terus yang keempat dimatikan juga ya. Jadi kita fokus pada perkuliahan ya. Ini juga sama, tidak melakukan kegiatan yang harus dalam perkuliahan. Ini kan nanti kan kalau kameranya di off kan ya kalian boleh aja tidur ya, nggak apa-apa sih. Ya, tapi ketika nanti dinyalakan si kameranya ya, kita si fokusnya pada perkuliahan. Mahasiswa wajib menyalakan kamera dan selama perkuliahan. Nah, ini saya nggak juga ya, saya ada beberapa yang memang tidak bisa ya nggak apa-apa. Saya sudah hafal dengan kalian ya, dengan mahasiswa-mahasiswa. Nah, ini jika ada pertanyaan bisa dilalui WA atau tanya di LMS. LMS juga belum ada dari si koordinator. Lainnya adalah surat sakit ya, dari kalau ini juga sama ya, surat sakit juga saya percaya kepada kalian ya, sakit ya, nanti kalau misalnya kalian tidak jujur juga itu urusan kalian ya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Bodoh amat saya mah ya, mau bohong ya silahkan ya. Lebih dari 3 kali pertemuan juga ini juga saya sih ya, kalau misalnya kamu nggak bisa hadir pasti nggak bisa dia. Saya bisa karena saya ini ya mungkin saya masih bisa ditolerir lah. Tugas hukuman tepat waktu. Nah, kalau yang tugas itu kan karena terkait dengan LMS atau terkait dengan yang sifatnya digital, jadi terlambat itu pasti tidak akan terdeteksi ya. Yang terdeteksi, jadi memang kalian tidak akan bisa masuk ke dalam folder kalau memang terlambat ya. Nah, oleh karena itu maka diinformasikan saja, saya tidak bisa ini karena ada halangan seperti ini. Terus yang ini wajib mengikuti UTS dan UAS. Ini juga hanya mengumpulkan intinya yang berempat. Persyaratan agensi melalui, nah ini kuliah online, saya nanti yang absen ya. Oke. Nah, ini deskripsi mata kuliah, mempelajari proses dan perancangan desainable dengan tingkat kompleksitas sistem, mekanisme, fungsi, dan material yang terintegrasi secara konseptual sebagai solusi permasalahan terkait fenomena dan tren saat ini maupun akan datang dengan mengedepankan aspek kreativitas yang dicapai secara komprehensif. Melalui mata kuliah keahlian yang diberikan secara praktik, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan daya kreasinya untuk menciptakan mebel atas dasar pemahaman pada kebutuhan dan fungsi guna menunjang aktivitas manusia dalam ruang serta mendukung peningkatan keilmuan dan wawasan dalam merancang intelektus batang 4. Nah, di sini ada beberapa yang mungkin belum ditulis ya. Jadi di sini itu mempelajari proses dan perancangan desain ya, dengan tingkat kompleksitas sistem, mekanisme, fungsi, dan material. Yang ini karena mebel 1 ya, yang pertama, mebel yang kedua itu, mebel kedua sudah ada ya. Tentang identitas juga masuk, ini sudah ini identitas daripada si fasilitas atau si ruangnya ya. Jadi di sini sudah masuk identitas ruang. Jadi bagaimana kita merancang sebuah fasilitas mebel ya, dengan terlebih dahulu kita harus tahu tentang identitas ruang tersebut ya. Jadi kita tidak ujug-ujug merancang. Kalau yang pertama mungkin ya, yang pertama kan tidak lihat ruang ya. Yang penting kamu merancang mebel udah aja, bentuk dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sekarang solusi itu berarti solusi-solusi yang
mengenai sistem, mekanisme, fungsi dan material dan terintegrasi dengan konsepnya. Nah, konsep itu di sini adalah konsep daripada ruang, dalam hal ini identitas ruangnya. Jadi kalian kalau misalnya merancang fasilitas dining di resto Korea ya, berarti harus muncul ya identitas Koreanya di sini ya, yang terwujud dalam atau tercipta atau terancang dalam si furniture-nya. Oke, nah ini ininya ya, pemetaan daripada si merancang mebel itu terkait dengan merancang 4 ya. Di sini ada, nah ini merancang 4 itu Arsitektur Nusantara, KP, kewirausahaan, terus ada eksperimen desain, interior, transportasi, terus ada solutif. Oke, nah silabusnya. Oke, jadi mebel dengan kapasitas mengikuti sistem mekanisme ya, ini jadi terintegrasi dengan proses studio merancang 4 ya. Literatur ini saya punya semua nih, ini kebetulan saya yang ngasihnya semua 1, 2, 3, 4 sama saya punya semua. Sumbernya dari saya semua 1, 2, 3, 4. Oke, begitu. Terus yang sekarang ada pertanyaan sampai sini, ada pertanyaan? Tarinsa, is there any question for me? Saat ini belum, Pak. Belum ya. Oke, can you speak English, Tarinsa? A little, Pak. Seletik, baiklah Seletik. Kamu Sunda bukan, Tarinsa? Ya, Pak? Kamu orang Sunda bukan? Bukan, Pak. Bukan. Kalau saya orang Sunda, jadi campur-campur ya. Oke. Nah ini materi minggu pertama ya, jadi tentang perkembangan industri mebel. Nah di sini sebelum kita melihat atau merancang ke mebel-mebel tadi ya, yang terkait dengan si Studio 4 ya, kita harus tahu dulu perkembangan industri mebel ya di tanah air ini sepertinya cukup menggembirakan ya. Di sini ada data-data tentang mebel ya. Nah, yang saya tahu, saya kebetulan juga 2 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir sampai sekarang itu memang bergerak bukan di furniture, tapi saya bergerak di ini ya, di bagaimana di produk-produk kita ya, terutama di bambu dan rotan itu bisa menjadi sebuah peluang ya untuk kita nih ya di sini, kalian sebagai calon-calon di sana untuk memasuki era ini ya, era industri ya. Pasar-pasar di luar negeri itu memang lebih mengedepankan ini ya, bahan-bahan yang ramah lingkungan ya, seperti ini. Nah, jadi isu-isu lingkungan itu sudah bukan lagi isu lagi di luar Indonesia, itu memang sudah menjadi suatu keharusan ya. Nah, seperti bambu rotan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik mereka ya. Nah, kalau di sini kamu ya, ketika kamu yang tadi merancang furniture tadi ya, mau tidak mau kita juga harus tahu perkembangan mebel itu seperti apa, supaya nanti ketika merancang si desain kita itu memang mengikuti apa yang dimau dari pasar ya. Nah, ini nilai ekspornya ya. Nah ini memang, tapi waktu ini kan waktu kemarin nih ya, ini kan 2020 nih, masih COVID masih tinggi ya. Nah, ini masih memang agak terganggu, tapi sekarang sudah mulai bergerak kembali ya si pasar furniture ya. Ini karena pasarnya ini, karena ini materinya materi yang semester lalu ya. Nah ini yang furniture. Nah ini tadi yang saya katakan ya, kita punya kayu, rotan, bambu ya, yang tidak dipunyai oleh mereka. Nah ini peran kita sebagai calon desainer di perguruan tinggi itu adalah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan industri mebel sebagai penghasil SDM kreatif. Nah kamu, ketika kalian merancang ini, tolong
kalian juga lihat dari perkembangan mebel ya. Ya, browsing ya. Yang pasti memang karena di sini adalah kita ada identitas, mau tidak mau si furniture-nya itu harus mempunyai identitas ya. Identitas apa? Identitas ruang. Identitas ruangnya itu yang mengacu ke konsep ruangnya. Oke. Sudah selesai, habis. Ada pertanyaan? Oke, coba nyalain kameranya. I want to see you all. Flesh and blood gitu. Mana coba. Safira, mana Safira? Safira. Ini semua satu angkatan atau satu kelas atau kemarin satu kelas atau coba saya absen dulu ya. Reza ada. Safira ada, Safira? Can you hear me, Safira? Slow respond. Asventania. Mana Asventania? Mana Asventania? Where are you, Asven? Asventania kagak ada. Asventania kagak ada. Baby, Falah Dina Materiani. Mana Baby? Ada Pak, hadir. Ya, kamu orang Indonesia atau bukan? Indonesia Pak. Indonesia. Kira kamu lagi Inggris. Bukan. Dari Inggris. Tarinza. Tarinza Hadir, Pak. sederhana ya Tarinza ya. Namanya. Atau itu Tarinza singkatan ya? Iya, Pak. Singkatan, Pak. Pasti ya, pasti singkatannya. Apa singkatannya? Orang tua kamu ya? Enggak. Iya. Oh, pasti memang. Ada teman saya juga namanya Bonetti ya. Saya kira orang Italia, ternyata Bonetti itu lahir dari Pak Obon dan Ibu Neti. Jadi Bonetti. Benar, serius itu mah ya. Benar. Ada juga namanya Viayana. Viayana itu Via itu kan melalui, Yana itu Yanti dan siapa gitu ya. Ada memang ya. Sepertinya Tarinza juga itu apa ya? Saya nggak tahu tuh. Mungkin hanya Tarinza yang tahu ya nama-nama. Saya nggak bilang. Bapak hadir, maaf tadi koneksi saya terputus. Mana Aspen? Mana Aspen? Oh, Aspen. Aspen putus tuh. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Syaf. Mana Muhammad Syaf? Oh ini. Oh ini Muhammad Syaf. Kamu bisa nyanyi nggak, Syaf? Boyband kamu bukan? Bisa nyanyi nggak, Syaf? Dari itu si Indah matutnya. Bisa nyanyi nggak? Saya bisa nyanyi nggak? Wah, ini boyband dah pasti ya. Bener nggak sih? Indah bener ya? Boyband ya ini saya ya? Kayaknya boyband pasti ya. Enggak Pak, artis TikTok Pak. Oh artis TikTok, bener serius nih. DJ Bon berarti DJ Bon. Aduh, DJ Travis mungkin. Tadi saya Rara, mana Rara? Siti mana? Oh, Rara. Hadir, Pak. Oke. Dekrit. Hadir, Pak. Dekrit itu bapak kamu orang politik bukan? Nggak tahu, Pak. Namanya bagus sih. Jadi dihafal gitu. Muhammad Fahmi mana? Muhammad Fahmi, ada Fahmi nggak? Hadir, Pak. Muhammad Fahmi mana? Oh, nggak nyala ya kameranya ya? Hadir, Pak. Oh iya itu tuh apa sih? Ini kan di panorama ini bukit. Azra, ada Azra. Hadir Pak. Mana Azra teh coba? Di sini Pak. Di sini tuh mana sih? Tar coba. Di sebelah mana? Oh ini Azra tuh di atasnya Dekrit. Right, Raffi
Rafliandi. Benar ya? Rafliandi, benar. Hadir, Pak. Benar ya? Rafliandi, Pak. Benar ya? Rafliandi ya. Rafliandi, oke. Asmahan. Hadir, Pak. Mana Asmahan teh? Ya, saya kan mau lihat fotonya, saya tahu sih, tapi ntar si saya kita lah, misalnya dari lalu mana sih? Oh, ini Asmahan ya, ada nih. Iya. Kalau di kelas kan bisa langsung kelihatan, ini nggak bisa kelihatan. IG tadi udah. Safa mana Safa? Hadir, Pak. Safa Alfia. Mana sih Safa? Ini, Pak. Oh, oke, Safa. Ini puding hitam. Matanya sipit-sipit gitu ya. Safa. Anggita Her Fitri Priambodo. Hadir, Pak. Oh, Anggita Her Fitri. Oke. Anggita Indah Puji. Oh, si Miss Beautiful mana nih? Oke, ada Miss Beautiful. Hadir, Pak. Betul ya, Beautiful kan indah mah ya. Miss Estetik. Wah, Galuh. Mana tadi Galuh tuh? Hadir, Pak. Sambil menghafal mukanya, mana si Galuh teh? Jilbab kalau saya tadi Galuh teh. Bener nggak sih? Oh iya itu ya. Apa? Manusia hologram itu si Galuh. Nembus. Si Galuh nembus. Oh, Larasa TV. Hadir, Pak. Larasa TV. Oke. Larasa TV. Mata. Hadir Safira. Adilan ada? Hadir, Pak. Oh, yang mirip-mirip tadi ya. Mirip si Jilbab. Lina Aflah. Hadir, Pak. Oke. Wah, ini kacamata juga. Jilbabnya hitam. Sama dengan Safa. Yang diri nggak ada kacamata. Tadi kacamata jilbab tadi siapa aja ya? Oh, itu tuh hologram. Galuh. Mana lagi? Cuma 2 ya kacamata jilbab ya. Ini jilbab nggak pakai kacamata. Asmahan, Safa, Farah. Terus yang nggak pakai jilbab, rambut panjang, Baby, Indah, Adila. Terus yang nggak pakai jilbab, pakai kacamata, Larasati dan Anggita. Terus tadi ada artis TikTok. Terus Bukan, Pak, bukan. bukan. Apa tuh? Tadi katanya tadi artis TikTok. Nggak apa-apa kok. Ngadi-ngadi, Pak. Benar serius ini. Oh, Tarinza mah udah pastilah penyiar. Tarinza mah breaking news. Oh, Igit. Oke. Nah, gitu ya. Oke, udah saya antar. Saya foto dulu dong nih. Oke. Lihat kameranya. Oke. 1, 2, 3. Nah, langsung kita masukkan aja langsung di Igrasiasnya biar saya lihat. Oke, sudah disubmit ya. Jadi kita sampai jam berapa sih, Baby? Kuliahnya sampai jam berapa? Jam berapa? Igit sampai jam berapa kita kuliah? 16.30 mau Safa mau udahan atau mau sampai jam 16.30? Safa? Saya ngikut dikrit, Pak. Safa ini Mas Safa. Mau udahan? Mau Gimana? Udahan aja, Pak. Hah? Mau udahan? Mau 16.30? Sorry, saya kuat. Dina mau udahan atau mau terus nih? 16.30? Udahan, Pak.
Oh udahan ya udah kata Dina ya, berarti nanti tanggung jawab di akhirat nanti si Dina ya nanti. Soalnya udahan katanya ya. Kan 16.30 tadi kata siapa? Kata Igi kan 16.30 ya. Tapi tadi teman kalian katanya udahan saja ya. Ya. Kamu nanti ya tanggung jawab ya di akhirat nanti ya Dina ya. Kamu yang mengingkarin saya supaya udahan ya hari ini ya. Betul ya Dina ya? Tanya yang lain dulu kali ya. Tanya yang lain ragu-ragu. Ya udah ngapain itu ya udahan aja ya kan udah beres tadi ya. Saya udah beres yang pasti karena ini karena ini terintegrasi dengan merancang 4, jadi mau tidak mau harus ada masuk dulu di merancang 4-nya ya. Masuk dulu merancang 4, nanti ada judulnya. Misalnya kan kalian masing-masing harus memilih judul, menentukan judul. Misalnya ada Korean food, ada Japanese food ya, ada resto European, ada Bali, ada dulu tuh ada Bali, ada Korea, ya, Jepang. Nah kalau sudah itu baru kita masing-masing ya di sini itu kalian mencari literatur furniture terkait dengan identitasnya, salah satunya adalah dari si budaya-budaya mereka ya. Jadi sebetulnya untuk memudahkan kalian nanti membuat atau merancang si mebelnya, kalian boleh ambil dari si merancang 4 ya. Kenapa ambil di sini? Konsep boleh berbeda dengan si merancang 4, tapi yang pasti data-datanya bisa digunakan. Oke, ada pertanyaan? Oh, by the way, ketua kelasnya siapa nih? Muhammad Sayaf, Pak. Oh, pantesan. Artis TikTok ya, bener ya. Coba kamu peragakan TikTok dulu. Saya ini nih sudah dinanti oleh gadis-gadis ini nih ya. Ya. Jadi ya suruh itu dulu ya. Boleh pulang harus TikTok dulu gitu Safa ya? Enggak, jangan. Ayo Gar, joget dulu Gar. Ya. Siapa di sini artis TikTok? Jangan-jangan TikTok dekrit ya. Ya sekarang itu mau tinggi, mau besar, mau apapun bisa jadi artis TikTok ya. Mau rambut panjang, rambut pendek semua tuh bisa ya semuanya. Dari semua kalangan semuanya ya. Bener Sayaf ya? Ketua kelasnya kamu ya? Langsung astaga. Pokoknya yang saya hafal tuh ketua kelas pertama ya pasti ya. Terus yang kedua tadi tuh nama-namanya tuh ya. Nama-nama yang saya ingat yang aneh-aneh gitu ya. Yang ketiga mungkin dari tongkrongan ya, tongkrongan yang ya aneh-aneh itu pasti saya. Ini berdosa tuh si saya. Enggak berdosa ya saya. Itu suatu penghormatan terhadap kamu itu saya. Suatu kebanggaan ya. Kebanggaan semua ya. Oke. Oke, ada lagi ketua kelas tadi sebelum saya akhiri ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada Pak. Oke ya, kalau tidak ada perkuliahan pertama hari ini cukupkan sampai di sini ya. Tadi mungkin yang perlu diingat tadi ya. Kuliah ini buatlah semenyenangkan mungkin ya. Kita di sini hidup kita tuh udah susah ya. Udah sulit ya kita belajar sambil kita memang mencari ilmu tapi dengan yang senang gitu ya, yang gembira gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi tanggapan atau pertanyaan, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian boleh leave ya. Terutama Dinas. Makasih. Waalaikumsalam, makasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Oke.